Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok kewirausahaan syariah yang membahas tentang teknologi terbaru yang kami buat atau ide dari kami, yaitu Automotive Service ID. Jadi di sini anggota kelompok kami beranggotakan Perkenalkan, nama saya Bagus Bima Haji. saya Muhammad Azhar Baihaqi. Dan saya Muhammad Badrul Tamam. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ide yang kami buat tentang Automotive Service ID. Jadi di sini ide yang kami buat ini berdasarkan keresahan karena banyaknya masalah di Indonesia, terutamanya di bagian transportasi pribadi atau kendaraan umum. Jadi banyak pengguna sepeda motor ataupun mobil yang mengalami kendala teknis di jalan, sehingga mereka kebingungan dan tidak tahu harus melakukan apa ketika dalam masalah tersebut. Langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan tentang guide partner. Guide partner 1. Pemilik bengkel, mekanik, programmer, mitra ASED, pihak perbankan untuk layanan e-money. Yang kedua, cost struktur. 1. Bonus untuk pelaku jasa bila memenuhi target. 2. Biaya pembuatan dan operasional aplikasi. 3. Gaji untuk staf admin dan programmer di Center Office Automotive Service ID. 3. Biaya pendirian Control Office. Yang ketiga, key activities. Yang pertama, mengumpulkan owner, bengkel, dan mekaniknya untuk bekerja sama di Automotive Service ID. Yang kedua, penyediaan spare part yang paling banyak dibutuhkan konsumen. Yang ketiga, penyediaan aplikasi untuk penghubung antara penyedia jasa dan konsumen. Yang ketiga, penyiapan Central Office Automotive Service ID untuk pengelola pelayanan dan administrasi. Baik, selain dari kayak aktivitas, di sini kami juga membutuhkan kayak resort, yaitu sebuah sumber kunci, ya, di mana kami membutuhkan Central Office sebagai pusat pelayanan dari layanan aplikasi ASID, dan juga kami membutuhkan bengkel kemitraan Automotive Service ID, dan juga ada supplier spare part dan suku cadang untuk memudahkan kami dalam mencari spare part yang original dan juga standar dari Indonesia sendiri. Yang di sini ada value proportion, yaitu nilai proporsi. Kami menyediakan beberapa layanan jasa untuk membantu para customer yang sedang mengalami gangguan teknis pada kendaraan mereka, sehingga customer menghadapi masalah pada kendaraannya dengan lebih mudah. Yang kedua, menampilkan estimasi biaya atau harga spare part pada kendaraan yang mengalami gangguan teknis. Di situ kami menampilkan estimasi harga di setiap akun aplikasi para customer, dan di sini selanjutnya ada penyediaan spare part yang kami miliki, merupakan spare part berstandar dan berkualitas. Dan yang terakhir ada customer mendapatkan layanan yang cepat. Baik, kemudian ada customer relationship atau hubungan kami antar customer. Untuk mempererat hubungan kami dengan customer, kami memberikan garansi kepada customer sehingga customer tidak takut tertipu ataupun merasa pelayanan dari kami sia-sia. Kemudian potongan harga dan voucher untuk para pengguna jasa aplikasi, sehingga customer merasa senang apabila ada diskon atau potongan harga. Kemudian memberikan ruang pengaduan kritik dan saran, sehingga apabila ada kendala atau kesalahan dari aplikasi maupun jasa kami yang kurang berkenan pada customer, bisa langsung diberikan kritik dan saran. Kemudian layanan penyedia jasa operasi selama 24 jam. Kita tidak pernah tahu kapan masalah akan terjadi, terutamanya di jalan, entah itu mobil mogok ataupun ban bocor dan lain sebagainya. Kemudian memberikan customer kesempatan untuk memberi rating terhadap layanan jasa kami, sehingga kami terus berevaluasi dari rating tersebut. Kemudian revenue,
revenue didapatkan dari investasi modal, dan juga biaya administrasi 20% dari total pendapatan mitra. Kemudian customer segment atau ditujukan kepada siapa? Customer segment ini kami tujukan kepada seluruh masyarakat umum yang memiliki kendaraan bermotor, kemudian pengguna jasa aplikasi. Kemudian channel untuk kami bisa lebih memberikan pendekatan kepada masyarakat luas, kami mempunyai website Automotive Service ID dan juga media promosi seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. SWOT. Analisa SWOT adalah media perencana strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang memberikan akronim WOT, strength, weakness, opportunities, dan threats. Berikut penjelasannya. Strengths, kekuatan dari aplikasi ini adalah memudahkan masyarakat yang memiliki kendala teknik terhadap kendaraan bermotornya di jalan yang jauh dari jangkauan bengkel atau service center untuk dapat mendatangkan mekanik ke lokasi dengan cepat dan mudah, sehingga masalah mereka pada kendaraan bermotor bisa mudah dan cepat teratasi. Sehingga di sini customer merasa pelayanan kami itu sangat berfungsi apabila ada kendala dalam perjalanan dan kendaraan bermotor mereka yang sedang bermasalah. Weakness. Kelemahan pada aplikasi ini adalah ketika dipakai di waktu larut malam karena sudah banyak bengkel yang tutup. Kemudian juga apabila pengguna aplikasi memiliki kendala di luar jangkauan internet, serta biaya yang dikeluarkan customer relatif mahal karena mekanik melakukan pelayanan berupa priority service. Opportunity. Aplikasi ini banyak fitur dan juga biasa terbilang instan karena digunakan untuk masyarakat luas. Dalam menghadapi masalah teknik kendaraan di jalan seperti mogok, kehabisan bensin atau ban bocor, dan lain-lain, potensi pengembangan aplikasi di rencah internasional juga terbuka lebar karena bisa dibilang aplikasi Automotive Service ID menjadi pelopor penyediaan jasa layanan masyarakat yang inovatif. Ancaman. Kemungkinan besar pengguna aplikasi Automotive Service Central ID hanyalah kalangan atas karena biaya yang dikeluarkan relatif mahal. Pengguna aplikasi Automotive Central ID sebagian besar hanya orang-orang yang melek teknologi sehingga kurang cocok untuk para orang-orang yang kurang paham tentang teknologi masa kini. Dan ini memungkinkan di kebanyakan pengguna adalah di kalangan daerah perkotaan. Untuk di daerah perdesaan mungkin sedikit dikarenakan adanya batas teknologi di suatu daerah. Baiklah, terima kasih. Itu adalah ide kami tentang ide bisnis yang kami buat tentang kemajuan teknologi yang saat ini kian berkembang. Saya berharap mudah-mudahan aplikasi yang saya dan teman-teman saya cetuskan bisa menjadi pelopor sehingga masyarakat merasa dimudahkan oleh kemajuan teknologi, sehingga teknologi juga memberikan hal positif yang bisa memanfaatkan segala sesuatu dan menyelesaikan masalah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.